Salam, semangat-semangat, sukacita-sukacita. Halo, apa kabar jemaat MDC yang dikasihi oleh Tuhan? Kembali kita bergabung dalam kebaktian online. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan. Pujian, penyembahan, dan khotbah yang akan ditabur menjadi kekuatan bagi kita. Baik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan. Luar biasa kalau hari ini kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati kita untuk mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Mempersiapkan hati kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Mari beri pengagungan terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Allah pencipta semesta, pelukis cakrawala, Allah yang ajaib. Oh, oh, haleluya. Yesus, kami datang kepadamu. Kami berikan ini bagimu Tuhan. Pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Ini hati kami Tuhan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Yesus, kemuliaan bagimu, penyembahan bagimu, pujian hanya bagimu Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Yesus, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta,
kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Mari bertepuk tangan di hadapan, menari bagi Dia. Yesus Tuhan, Allah yang besar, Allah yang perkasa. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus, great is our God. Haleluya. Yesus, Kau Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Layak Kau Tuhan disembah, layak Kau Tuhan ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar. Kami kagum akan Kau Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu atas kami. Bukan masalah apa yang kami hadapi saat ini, tetapi yang terpenting, pribadi yang selalu bersama dengan kami. Engkau, Yesus Tuhan, Allah yang setia. Mari kita hampiri Dia dengan sepenuh hati kita. Mari katakan sepenuh hati. Sungguh besar setia-Mu, oh, Kau nyatakan bagiku. Oh Yesus, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ini hati kami Tuhan, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Yesus, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh Tuhan, kami mau katakan, kami gak takut, kami gak cemas. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ini hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kami percaya Engkau bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau gak pernah tinggalkan kami sendiri. Kami percaya bahwa Kau Allah yang setia menepati janji-Mu. Kami berserah. Kami percaya hanya Kau segalanya bagi kami, Tuhan. Kami mau katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Hanya Engkau Tuhan, sumber hidup kami. Kalau kami boleh hidup, semua anugerah di dalam Engkau Yesus, Anak Domba yang duduk di tahta, kemuliaan bagi-Mu selamanya. Haleluya. Bagi Anak Domba
berkuasa selamanya. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, oh Yesus, Dia Anak Domba, terpuji selamanya. Terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Yene yera siri yene mori yene lase. Haleluya. Yene yera siri yene mora la siri yene lasi. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Kau selama-lamanya. Yerelasi rekeni yerelagi wanaralase yeresiri adamaralasi yerelase kerearalase wanamaralasi adamaralase wanaralasi yerelemo. Haleluya. Dia rala siria debo, dia berela siria debo, relasi debo, dia debo rala siria debo relase. Oh haleluya. Dia rala sika dia bakar rala sika tapakada tapakada. Dia rala tapakada bakar rala sika dabo dia rala tapakada. Dia rala tapakada dia rala sika debo karala sika debo karala. Oh, haleluya. Yerelasi dia bagara lastika de biora. Kene yerelasi dia kada bakadia bagara lase. Kedi yerelasi dia damo. Kene yerelasi dia lebora lase kedi yerelasi. Haleluya. Kedi yerelasi kata baganda mo yara lasi kata baganda. Keni yara lasi kena mo yara lasi kata baganda. Yesus. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu itu yang menguatkan kami. Hadirat-Mu itu yang melegakan kami. Hadirat-Mu Tuhan yang menyembuhkan kami. Oh Tuhan, kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu. Biarlah segalanya itu menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau serahkan hati kami untuk Kau bentuk dengan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Engkau yang akan memberkati Ibu Mimi. Ketika dia menyampaikan firman-Mu, pewahyuan ilahi boleh turun atasnya. Biar Engkau taruh isi hati-Mu kepadanya Tuhan. Supaya setiap hal yang dia katakan, sungguh itu memang isi hati-Mu untuk kami. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa, menyembah Tuhan dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Kita percaya di zaman yang penuh dengan krisis ini, sampai sekarang ini saya percaya Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi pertolongan kepada kita semua. Hari ini saya akan membawakan mengenai sikap kita melewati krisis. Kalau kita lihat saudara di Kamus Besar Bahasa Indonesia, krisis itu adalah suatu keadaan yang berbahaya, suatu keadaan yang suram dan keadaan yang genting. Jadi saudara, krisis itu adalah sesuatu hal yang negatif. Dunia yang semakin tua itu banyak menghadapi krisis. Dari zaman dulu sampai sekarang ini lebih lagi krisis yang banyak dialami. Mari kita lihat contoh macam-macam krisis, yaitu misalnya krisis kesehatan yang kita alami sekarang ini. Krisis ekonomi, termasuk karena adanya COVID-19 ini, maka ekonomi pun mengalami krisis di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Krisis moral, krisis pangan, bahkan ada krisis air dan sebagainya. Jadi krisis di dunia ini amat banyak macamnya saudara. Nah, saya akan ambil perikopnya dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Nanti di kesan masing-masing kalian bisa membaca dan membahasnya dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 25. Hari ini saya hanya akan membaca beberapa ayat yang penting saja yang akan kita bahas. Pada ayat 1 dikatakan, sama-sama ya, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak. Pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya. Kemudian meneruskan perjalanannya. Kita lihat lagi pada ayat ketiga dan 4. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Kita lihat lagi ayat 5 dan 6, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Karena apa? Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mari kita lihat, Daud menghadapi krisis di dalam hidupnya ini. Pada ayat 3 dan 4 dikatakan, kota Siklak di mana anak istri dan rakyatnya itu tinggal telah terbakar habis oleh orang-orang Amalek. Istri dan anak-anak mereka nggak ada lagi pada saat Daud pulang dengan tentara-tentaranya. Itu semua udah ditawan. Dan Daud pada saat itu juga hendak dilempari batu. Siapa yang mau melempari batu kepada Daud? Bukan hanya rakyat, tapi orang-orang yang bersama dengan dia itu mau melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena pada waktu terbakar tersebut Daud gak ada di Siklak. Daud mengurusi masalahnya dengan orang-orang Filistin. Itu sebabnya banyak orang merasa, oh Daud enak-enak aja, padahal Siklak terbakar habis. Sehingga Daud mau dilempar dengan batu saudara. Pada saat itu apa yang terjadi saudara? Pada saat itu saudara, mereka menangis, Daud pun menangis. Sampai enggak kuat lagi menangis. Apakah saudara pernah mengalami hal seperti ini? Saya pernah saudara. Pada waktu pemakaman Pastor Fu, itu saya rasakan, saya menangis sampai enggak kuat lagi menangis saudara. Dan pada saat itu kira-kira jam 3 sore, pas peti sudah masuk, tanah diuruk saudara. Pada waktu itu langit sudah mendung dan hujan besar turun. Pada saat hujan besar turun itu, saya ada di mobil bersama Pak Jul, yang lainnya ada di saung tempat perteduhan. Saya di situ udah gak kuat menangis lagi saudara.
Saya di situ hanya melihat hujan besar, saya melihat kuburannya Pak Fuksi dari kira-kira jarak 5 meter. Saya di situ udah gak kuat menangis lagi saudara. Ini yang terjadi pada Daud saudara. Dan pada saat itu Daud terjepit. Apakah saudara pernah mengalami keadaan terjepit seperti ini saudara? Saudara, saya pun dalam hal ini mengalami 3 masalah besar yang membuat pikiran dan hati saya merasa terjepit. Mau melakukan tindakan apa? Saya merasa terjepit. Namun kita lihat Daud bisa melewati krisis ini. Krisis yang dihadapinya. Dengan cara bagaimana saudara? Kita belajar 5 sikap Daud dalam menghadapi krisis yang perlu kita tiru. Yang pertama saudara, jangan sampai terjadi krisis iman di dalam hidup kita. Krisis di luar hidup kita boleh terjadi. Seperti yang tadi saya katakan, ada krisis ekonomi, ada krisis moral, ada krisis politik, ada krisis pangan dan sebagainya. Tapi jangan sampai iman kita mengalami krisis. Pada ayat 6 dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara lihat ketika Daud hampir tidak bisa menangis lagi. Benar-benar gak kuat menangis lagi. Saudara apa yang dilakukan oleh Daud? Daud gak kecewa kepada Allahnya. Daud gak marah kepada Allahnya saudara. Ketika orang gak suka sama dia. Ketika dia benar-benar merasa sendiri. Daud saudara adalah orang yang menguatkan kepercayaannya. Ini menunjukkan Daud gak mudah kecewa saudara. Banyak hal krisis yang terjadi sekarang ini bisa menyebabkan berbagai macam krisis iman kita. Seperti saudara, bukan gak mungkin kita bisa pindah keyakinan yang tadinya kita menggebu-gebu melayani. Yang tadinya kita begitu mengasihi Tuhan saudara. Kita bisa aja saudara pindah keyakinan. Karena apa? Mungkin keyakinan yang lain banyak memberi bantuan pertolongan kepada kita. Itu bisa aja terjadi saudara. Bahkan seenggak-enggaknya banyak orang Kristen di saat krisis ini yang gak kuat di dalamnya. Yang imannya mengalami krisis. Mungkin dia juga akan menjadi ateis saudara. Akan menjadi orang yang gak mau percaya lagi. Menjadi orang agnostik dan sebagainya. Pada saat ini juga, pada saat krisis ini saudara, iman kita bisa bergeser. Yang tadinya ekonomi kita mungkin cukup, sekarang agak berkurang. Mungkin saudara akan bilang begini, ngapain kasih perpuluhan? Buat kita sendiri juga udah gak cukup sekarang ini. Ngapain kita kasih persembahan dan sebagainya. Juga mumpung kita gak ketemu dan sebagainya, ada lockdown ini. Maka ngapain yang gitu-gituan? Mulailah saudara. Iman kita bergeser. Ngapain kita mesti worship lama-lama? Ngapain mesti doa panjang-panjang dan sebagainya? Ngapain? Yang penting kita sekarang ini gimana caranya berjuang menghadapi krisis ini. Banyak saudara orang yang berpikiran demikian juga. Tapi Daud dia gak mau fokus sama apa yang ada di luar. Daud dia lebih berfokus pada dirinya, pada di dalamnya. Karena di dalamnya ada siapa saudara? Di dalamnya ada Tuhan gembalanya yang baik. Sejak dia masih berusia belasan tahun. Daud sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu dia adalah orang yang gak mudah kecewa sama Tuhan. Dia adalah orang yang gak mengalami krisis iman. Sekalipun di luarnya ada krisis. Itulah yang pertama yang kita bisa belajar dari Daud. Yang kedua saudara, kita lihat pada ayat 8. Daud di situ dia bertanya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan apakah aku harus mengejar orang Amalek itu yang telah menawan istri anakku dan seluruh rakyatku. Di situ Daud bertanya. Nah saudara ini membuktikan poin kedua. Daud menghadapi krisis itu dia mempunyai relasi dengan Allah. Krisis sebenarnya kalau saudara berpikir secara mendalam, saudara merenung. Krisis dipakai Tuhan untuk menunjukkan siapa itu Allah. Krisis dipakai Tuhan untuk menunjukkan kedaulatan Tuhan. Ya enggak saudara? Dengan adanya krisis COVID-19 ini dan krisis ekonomi seperti ini. Orang-orang makin sadar, oh iya ya Tuhan.
Ini semua karena kebesaran Tuhan. Manusia udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekalipun teknologi tinggi dan sebagainya saudara. Pada waktu kematian Pastor Fu, gembala-gembala semua kirim WA kepada saya. Bukan hanya dari sinode MDC, banyak dari sinode yang lain. Dan mereka bilang, sungguh kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya melihat kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Kami benar-benar sekarang di sini dicelikan mata kami. Itu adalah para gembala dan pendeta-pendeta besar saudara. Mereka merasakan itu bukan hanya berita yang terkejut, yang sedih saudara. Tapi di situ mereka melihat Tuhan itu ada di atas segalanya. Saudara, karena itu yang di dalam, yang kita berelasi dengan Allah, membangun kedalaman di hati kita. Seperti Pastor Fu pernah dia khotbah tentang iceberg. Saudara ingat iceberg, gunung es itu. Yang di bawahnya itu ternyata saudara luas dengan berbagai macam hal. Bisa yang pahit, bisa yang manis, bisa yang benar saudara. Yang di dalamnya, yang di luarnya sedikit saudara. Di luarnya itu saudara kelihatan bagus semuanya. Tapi di dalamnya itu tergantung kita dengan Tuhan saudara. Saudara kalau punya HP, pasti saudara banyak yang punya HP ya zaman sekarang ini. HP itu saudara kalau saudara charge misalnya di charge sebentar, baterainya akan naik. Di charge sedang, baterainya naik lagi saudara. Di charge lebih lama lagi, maka saudara baterainya bisa full saudara. Itu menunjukkan apa? Charge kita, relasi kita dengan Allah. Apabila di charge dengan teratur, dengan lebih lama saudara. Saya yakin energi yang dari Tuhan, baterai yang dari Tuhan itu saudara. Itu lebih lama saudara. Itu lebih awet di dalam diri kita. Ada seorang petani, ini ilustrasi saya dapat dari Billy Graham, pendeta besar itu. Dia punya 2 ekor anjing. Yang satu putih, yang satu hitam. Anjing itu sering diadu. Kadang yang putih yang menang, kadang yang hitam yang menang. Kenapa bisa demikian saudara? Karena pada saat anjing putih menang, ternyata dia telah dapat makanan yang terbaik, perlakuan yang terbaik dari tuannya. Pada saat tuannya mau yang hitam yang menang, maka saudara anjing hitam dikasih makanan yang lebih baik, vitamin yang lebih baik, perlakuan yang lebih baik. Saudara, itu sebabnya anjing putih dan anjing hitam, mana yang menang tergantung kepada perlakuan kita. Dunia dan Tuhan, dunia dan keilahian. Mana yang lebih menang di dalam hidup kita? Tergantung kita memberi makan kepada hati kita dan kehidupan pribadi. Yang mana yang lebih banyak? Yang mana yang lebih berkualitas? Itulah menentukan relasi dengan Allah. Itu adalah pelajaran yang kedua dari Daud. Pelajaran yang ketiga saudara adalah rendah hati saudara. Daud itu orang yang rendah hati. Buktinya apa? Pada ayat 21, Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Ini orang yang rendah hati saudara. Walaupun dia pemimpin, ini adalah big thinker. Big thinker itu artinya orang yang punya pikiran besar. Dia rela rendah hati saudara. Karena dia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Orang yang didekati itu siapa saudara? Termasuk orang yang mau melempari dia dengan batu. Termasuk orang yang menyakiti dia. Termasuk orang yang komplain terhadap Daud. Saudara, dia rela dekati. Dia mau kasih salam. Nah ini menunjukkan Daud adalah orang yang rendah hati. Belum lagi kita belajar selama Saul mengejar dia. Daud gak pernah mau mendahului untuk membunuh Saul. Karena apa? Dia menghormati Saul sebagai orang yang sudah dipilih dan diurapi Tuhan. Itu sebabnya kerendahan hati ditunjukkan. Apakah saudara punya submission? Apakah saudara punya kerendahan hati untuk submission kepada orang yang telah dipilih dan diurapi oleh Tuhan? Kita belajar dari Daud seperti ini. Dan kalau kita kembali pada masa krisis ini, apa sih saudara yang kita bisa banggakan? Gak ada saudara. Saudara yang tadinya suka sibuk, suka meeting, sini sana. Sekarang terpaksa harus lockdown di rumah saudara. Saudara yang bergaya dengan segala macam kendaraan yang terbaik, dengan aksesoris yang lengkap. Saudara mau pergi kemana sekarang? Gak ada saudara. Mau wedding, marriage yang mewah-mewah saudara. Sekarang juga udah gak ada saudara.
Semua Tuhan buat supaya apa? Seperti Yakobus 4 ayat 6 mengatakan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya. Karena itu yang bawah saya baca. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara baca di bawahnya itu. Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara lihat. Kerendah hatian itu membuat mujizat selalu terjadi dalam hidup kita. Kerendah hatian itu bisa mengatasi krisis di dalam hidup kita. Pelajaran yang keempat dari Daud, itu tadi yang ketiga. Punyailah sikap menolong kepada orang lain. Pada ayat 11 dan 12, Daud memberi makan kepada seorang pemuda Mesir yang sedang kelaparan. Jadi pada waktu Daud sudah bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar orang Amalek itu? Tuhan bilang, kejarlah. Nah, pada waktu itu belum ada kompas, belum ada petunjuk arah. Orang hanya memakai matahari dan bulan bintang pada zaman itu sebagai petunjuk Allah, petunjuk arah. Nah, saudara, pada waktu itu Tuhan menolong Daud. Dengan siapa? Seorang pemuda Mesir yang sedang kelaparan. Perbuatan Daud, dia pada waktu itu belum menanyakan orang Amalek itu dulu. Dia ketemu, dia langsung lihat nih orang kelaparan, kasihan, dikasih kue ara, dikasih kue kismis, dikasih minum dan sebagainya. Sampai pemuda itu saudara, dia berpikir siapa orang ini? Saya belum kenal, tapi begitu baik kepada saya. Dan akhirnya apa saudara yang terjadi? Pemuda itu tahu di mana orang-orang Amalek yang sedang menawan rakyat Daud itu berada. Pemuda itu tahu jalannya, pemuda itu tahu tempatnya. Sehingga pemuda itu akhirnya menunjukkan arahnya orang Amalek kepada Daud saudara. Dan akhirnya Daud berhasil menang dan kembali menjaring semua miliknya, hartanya. Nah saudara, banyak orang susah di sekitar kita. Pada zaman krisis seperti ini. Banyak banget saudara orang yang susah. Karena itu saudara sebagai rekan-rekan jemaat Tuhan haruslah memberi pertolongan. Nah pertolongan gak harus diumumkan saudara di grup kesan. Memberi pertolongan apa gak usah saudara. Lakukan dengan sepenuh hati. Tuhan lebih melihat segala pemberianmu yang tersembunyi. Mari kita lihat lagi saudara. Yang kelima. Daud belajar menghadapi perubahan. Pada ayat 25, Daud belajar untuk membagi hasil jarahannya. Supaya apa? Sama sampai dijadikan ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Jadi setelah mendapat jarahan yang banyak, karena dari orang Amalek itu saudara. Lalu orang-orang pada punya pemikiran sendiri-sendiri. Ada yang bilang, oh dia enak tuh. Cuman jagain barang. Dia cuman kerjaannya begitu aja. Nah mestinya dia dapatnya kecil. Coba yang ini, kalau yang ini capek ikutan sama Daud sampai berperang melawan orang Amalek. Itulah yang diajar orang dunia. Orang dunia selalu mengajar. Yang seadil-adilnya dong. Di sekolah yang seadil-adilnya gimana? Di gereja gimana yang seadil-adilnya? Itu pemikiran dunia. Bahwa orang ingin mendapat seadil-adilnya. Apakah saudara keadilan ada di dunia ini? Tidak ada. Mau seadil-adilnya dimanapun tidak ada. Di keluarga pun saya rasa gak ada yang seadil-adilnya. Yang adil itu hanya Tuhan. Itu sebabnya saudara belajar seperti Daud. Bahwa apa saudara? Tidak ada yang adil tetapi Tuhan yang selalu baik kepadaku. Itu sebabnya saudara akhirnya Daud mengkaji. Dia mau belajar dari perubahan ini. Dan dijadikan ketetapan sampai sekarang. Nah saudara, belajar terhadap perubahan di masa krisis seperti ini adalah penting saudara. Kita nanti akan memasuki yang kata orang disebut new normal. Kemudian kita nanti akan mengalami berbagai protokol kesehatan dan sebagainya. Sekarang masih dikaji oleh PGI. Jadi kita nggak usah terburu-buru, tapi nanti kita akan lihat satu persatu saudara, kita akan persiapkan. Nah saudara, pada hari ini kita harus belajar menghadapi perubahan. Itu sebabnya kalau saudara mau lihat, mulai tanggal 6 dan 7 Juni ini, kita ada ibadah youth dan remaja online saudara.
Nah saudara, kenapa saya juga lakukan seperti ini? Seperti Pastor Fu udah lakukan dari 3 tahun yang lalu. Regenerasi. Regenerasi itu penting. Kreativitas datangnya dari youth dan remaja. Sedangkan orang tua membackup dengan hikmat. Jangan orang tua membatasi selalu regenerasi. Dan yang regenerasi juga jangan selalu merasa lost. Dua-duanya perlu. Apalagi saudara yang udah berusia 30 tahun ke atas. Itu adalah usia dewasa. Yesus mulai melayani. Pak Andreas pun itu menggantikan Pak Yeremia Rim untuk jadi gembala pada saat usia dia 31 tahun saudara. Jadi saudara jangan remehkan regenerasi muda saudara. Yang tua pun banyak kelemahan saudara. Jadi kita sama-sama sinergis belajar perubahan saudara. Untuk menghadapi krisis masa yang baru ini. Nah di balik semua krisis Tuhan punya rencana yang indah saudara. Kalau saudara cermati ya yang di rumah. Coba kita baca ya, dari 1 Samuel 30 tadi kan ayat 1 sampai 25. Kemudian di bawahnya ada 1 Samuel 31. Pasal 1. Baca saudara ayat itu dengan teliti. Sama-sama ya kita baca ya. Yang kalimat di atas saja, yang baris di atas saja. Oke, baca sama-sama 1, 2, 3. Sementara itu orang Filistin. Nah cukup sampai di situ. Sementara itu orang Filistin. Coba baca 2 kata yang di depan. Sementara itu. Sementara apa saudara? Sementara Daud lagi ngalami krisis. Daud lagi berperang melawan orang Amalek. Di tempat lain ternyata apa yang terjadi saudara? Judulnya dari perikop 1 Samuel 31. Judulnya di atas adalah Saul mati. Jadi sementara Daud lagi sibuk dengan rakyatnya. Saul di tempat lain mengalami peperangan dengan orang Filistin. Sampai akhirnya Saul itu mati saudara. Dan kalau Saul mati apa yang terjadi saudara? Tuhan sudah menyiapkan Daud. Tuhan sudah memilih Daud. Jadi Tuhan sudah punya rencana indah untuk Daud. Dan nanti pada akhirnya Daud yang menggantikan raja atas Saul. Nah kesimpulannya saudara. Di balik krisis selalu Tuhan tempat kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Itu selalu Tuhan bikin kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan saudara. Jadi kalau saudara mengalami krisis bukan berarti Tuhan gak sayang saudara. Tuhan sayang. Dia mau menempa kita menjadi pribadi yang makin berkenan. Di balik krisis selalu Tuhan sediakan mata air, pengganti air mata. Setiap air mata pasti saudara itu Tuhan ganti dengan mata air. Sekali lagi saya ulang 5 sikap untuk melewati krisis. Jangan sampai kita ada krisis iman, jangan sampai kita kecewa kepada Tuhan. Punyailah relasi yang semakin erat dengan Tuhan. Yang ketiga adalah rendah hati seperti Daud. Yang keempat suka menolong orang lain, inisiatif dari diri sendiri. Dan yang kelima seperti Daud kita mau belajar menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita juga akan memasuki perjamuan kudus. Seperti Pastor Fu selalu katakan di dalam Welcome Church. Di situ dikatakan Yesuslah yang menjadi pusat hidup kita. Yesuslah yang menjadi pusat ibadah kita. Saudara, kita bersyukur kita masih terus diberi kesempatan untuk melakukan perjamuan kudus. Saya terharu juga ketika kemarin melihat MDC Stories. Keluarga-keluarga melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Hati saya terharu. Betapa kita terus menghormati, betapa kita mengasihi Tuhan Yesus di atas segala hal dalam hidup kita. Oh, mari saudara, kita nyanyikan dulu satu lagu di mana kita percaya karena salib Tuhan, maka kita mengalami kemenangan dalam menghadapi krisis seperti Daud yang mau dan telah berhasil melewati krisis. Karena salibnya kita hidup, karena salibnya kita menang.
hanya Kau Tuhan di hidupku. Mari saudara-saudara yang di rumah, nyanyikan dengan sepenuh hati. Berikan hidup yang baru. Amin Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Saudara yang mengalami pergumulan, nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Amin, amin Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat suara sama-sama. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari nyanyikan sekali lagi, Yesus Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita kepada Dia, katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, amin Yesus, hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Keyboard memainkan lagu ini dengan lembut. Saudara-saudaraku yang di rumah, yang dimanapun berada, mari saudara, kita angkat roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Mari saudara, kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Mari berurusan dengan kuasa Roh Kudus. Apakah kita telah mengalami krisis iman? Selama kita mengalami krisis sakit, penyakit, dan ekonomi pada saat-saat ini. Coba mulai cek hidup kita masing-masing. Apakah engkau mulai kecewa kepada Tuhan? Apakah cinta kita mulai bergeser dari Tuhan Yesus?
Ya Yesus. Yesus Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Ampuni kami orang berdosa Tuhan. Biar kami selalu ingat akan salib-Mu. Yesus. Yesus. Salib yang membawa hidup dan kemenangan. Haleluya. Saudara-saudaraku yang di rumah, bila sudah siap, sebelum memakan roti ini bersama-sama, saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang telah dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Bila kita percaya, mari memakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya? Cawan ini adalah lambang dari darah Yesus. Di mana dosa-dosa kita diampuninya. Bila kita percaya, mari meminumnya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang di rumah juga mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah mengampuni dosa kami. Engkau yang telah memberi keselamatan kepada jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau memberi hidup yang baru. Bahkan Engkau memberi pengharapan dan tujuan yang berarti di dalam hidup kami. Hidup kami tidak sia-sia. Karena hidup kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, untuk penyertaan-mu sampai saat ini. Kami berterima kasih ya Bapa. Kami sudah melakukan perjamuan pada hari ini. Biarlah Engkau menolong oleh bilur-bilur Yesus yang sakit menjadi sembuh. Amen. Oleh bilur-bilur Yesus. Ketika kami minum cawan ini, maka Tuhan segala kelemahan tubuh sudah diangkat oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Kami percaya setiap keluarga disatukan, setiap anggota gereja disatukan karena tubuh-Mu telah terpecah untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-berkat rohani di dalam surga tercurah bagi semua yang mengikuti perjamuan pada hari ini. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman yang sudah ditabur menjadi kekuatan bagi kita. Sebentar lagi kebaktian online akan selesai. Untuk persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja bisa ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Berkenaan dengan situasi sekarang ini, kita harus mengikuti anjuran pemerintah di mana kita berada. Maka dari itu, semua kegiatan gereja, kesan, ibadah, doa puasa, dan sekolah minggu untuk sementara ditiadakan. Kebaktian online dapat diakses setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Dan kebaktian minggu depan akan dilayani oleh Pastor Lambert Lewis dari MDC Purwokerto. Mulai tanggal 6 Juni 2020, kita mengadakan kebaktian online youth dan remaja.
Harap orang tua atau Bapak Ibu sekalian dapat memberitahu youth dan remaja untuk mengikuti kebaktian ini. Kebaktian bisa diakses setiap hari Sabtu di channel ini juga setiap hari Sabtu jam 5 sore. Doa puasa jemaat bulan Juni akan diadakan pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 14 atau jam 2 sore di channel ini. Kesan online wajib diadakan. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, bisa menghubungi penilik wilayah masing-masing. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Tatang Sujana Puas. Kesan dari Ibu Agnes Bogor pada tanggal 3 Juni 2020. Almarhum telah disemayamkan di TPU Gunung Gadung pada tanggal 5 Juni 2020. Segenap keluarga besar MDC mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus. Berita keluarga, telah lahir dengan selamat Selo Immanuel Tayani Puas, putra kedua dari pasangan almarhum Bapak Tatang Sujana Puas dan Ibu Yani dari Kesan Bu Agnes Bogor pada tanggal 4 Juni 2020. Segenap keluarga besar MDC bersukacita atas berita kelahiran ini. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kita telah mengikuti ibadah online kita pada hari ini dan telah mengangkat perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Sebelumnya kita tutup di dalam doa ibadah kita hari ini. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, mengatakan aku punya Tuhan yang besar. Dengan serempak saudara-saudara yang di rumah nyanyikan lagu ini juga. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan semuanya, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Serukan sekali lagi. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh melakukan ibadah online, bahkan perjamuan kudus. Kami percaya gak ada perkara yang sia-sia. Ketika kami dengan sepakat datang kepadamu, maka kemenangan, berkat-berkat rohani, berkat jasmani, kebajikan, kemurahan mengikuti kami semua. Kami percaya perjuangan kami menghadapi krisis ini tidak sendirian. Karena Engkau Tuhan yang besar beserta dengan kami. Tuhan yang besar, janjimu tidak pernah bohong, tidak pernah meleset. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan
Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan memberkati.